Bismillahirrahmanirrahim. Ar-radha'u lughatan, radha' secara bahasa ismun limasjid sadi. Radha' secara bahasa adalah nama untuk mengemut susu. Apa nggak bahasanya? Apa? Ya, minum susu lah. Nama untuk minum susu. Maso itu asalnya mengemut. Karena anak kecil, bayi, kalau mimi itu ngemut. Apa bahasanya kalau bahasa Indonesia? Ya minum lah. Tapi seperti diseruput. Kalau minum itu seperti diseruput. Berbeda dengan minum gelak. Wa syar'an ismun li husuli labani imra'atin. Secara syarak yaitu nama untuk menghasilkan susunya perempuan. Nama untuk menghasilkan susunya perempuan au ma hasala minhu fi ma'iddati tiflin au dimaghihi, atau perkara yang dihasilkan di perutnya anak kecil atau otaknya, au dimaghihi, atau otaknya. Dimag Allah otak. Wal asl fi husul al-hurma fi bain ar-radi wal murdi'ah qabla al-ijma' qawluhu ta'ala wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu yang menyusui kalian dan saudara perempuan kalian dari satu susu. Kemudian rukunnya radha' itu ada 3. Pertama murdi. Ya. Pertama murdi. Murdi itu apa? Yang menyusui. Murdi itu yang menyusui. Harus al-murdi al-adamiyatu al-unta al-hayyatu al-balighatu tis'a sinin qamariyah takriban. Syaratnya murdi ini yang menyusui itu harus perempuan. Kok seumpama Nabil punya susu, keluar susunya anak laki-laki, maka tidak dianggap. Harus perempuan. Harus anak Adam. Kalau anak sapi seperti manusia, sapi keluar aan. Ya. Atau sapi keluar nazila. Menyusui tidak dianggap. Harus anak Adam. Al-unsa harus perempuan, enggak boleh laki-laki. Al-hayyatu harus hidup. Enggak boleh dah mati nyusu anak-anak. Ibunya mati nyusu kemudian sama perempuan itu, enggak dianggap. Al-balighatu harus balik. Enggak boleh belum balik nyusu pada anak yang belum balik menyusui anak kecil. Tidak mungkin keluar susunya juga. Ya. Jadi di bawah umur 9. Kalau di atas umur 9 tahun biasanya sudah besar. Sawa'un kanat bikran aw thayyiban wa sawa'un sar al-halib bi dhammihi aw bidawa. Baik perempuan tadi janda atau perawan. Tapi biasanya kalau yang keluar itu yang janda. Atau baik keluar dengan sendirinya atau keluar dengan obat. Sekarang banyak perempuan yang tidak keluar susu itu menjadi kanker susu. Ya, maka harus ibu ASI
ibu itu sangat sehat ketika dikeluarkan susunya. Nah, orang-orang kota biasanya takut susunya melembek, akhirnya anaknya sendiri gak disusui susu akhirnya anaknya beli sapi. Goblok, bodoh, tidur tok, makan, minum, berak. Karena anaknya lebih banyak diberi susu sapi. Paham? Jadi secara otomatis kalau bukan anak Adam, kalau susunya sapi tidak pengaruh, susunya laki-laki tidak pengaruh juga, atau susunya orang mati. Contoh Nazila mati, kemudian disusui anaknya Khairul, mati sudah, maka tidak bisa. Rukun kedua rodi, ada yaknya. Rodi itu siapa? Anak kecil atau anak kecil laki-laki atau perempuan yang belum berumur 2 tahun. Nah, syaratnya anak kecil itu tidak berumur 2. Kalau umur 2 tahun tidak dianggap sudah. Apalagi umur 12 tahun seperti Nabil. Sudah tidak pengaruh. Jadi harus anak kecil. Kemudian yang ketiga laban, susu. Susu itu apa? Ya harus keluar dari susunya ibu atau perempuan. Baik susunya itu langsung diemut atau susunya itu masih diletakkan di tempat wadah, ya. Atau susunya itu dicampuri dengan makanan-makanan lain. Makanan pisang, ya. Pisang apa? Pisang gaji itu biasanya anak kecil. Juben, ya. Itu rukun-rukunnya. Saya ulangi, rukunnya pertama adalah murdi. Siapa murdi? Kemudian rodi, anak. Yang ketiga laban, harus susu yang keluar dari susunya perempuan. Ada ke laki-laki keluar susunya? Ya mungkin ada, tak tahu. Mungkin. Ada? Tak ada ya? Ya mungkin. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Wa idza ardat al-mar'atu bilabaniha waladan sara ar-radi waladaha bi syartain. Ini sudah saya terangkan tadi malam, saya ulangi lagi karena ada yang enggak masuk. Ketika perempuan menyusui dengan susunya seorang anak, maka anak itu menjadi anaknya susu atau anak susu dengan 2 syarat. Ayyakunah lahu duna haulaini, yaitu kura anak itu belum berumur 2 tahun. Ya, kalau sudah berumur 2 tahun tidak bisa dijadikan anak. Makanya kalau kamu mengangkat anak angkat, ya lebih baik kamu ambil dari kecil dan kamu susui. Sekarang banyak orang anak angkat nemu sudah besar. Seperti Aan, saya kamu jadikan anak angkat ya. Nah, sama ibunya itu boleh nih. Seumpama cerai ayahnya, nikah tak apa-apa. Aan sama anak-anaknya lain boleh. Karena tidak haram. Nah, agar menjadi satu keluarga maka disusui. Ambil anak sebelum umur 2 tahun. Wasani anturdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Yang kedua harus menyusui 5 susuan yang berpisah-pisah. Kemarin saya sudah gambarkan apa? Nyusu tidur 5 kak. Walaupun itu sedikit.
Wa yasiru zawjuha aban lahu. Saya contohkan, Khairul punya istri namanya Fatimah. Ya, Khairul punya istri namanya Fatimah ini keluar susunya menyusui anaknya Ahmad. Maka anaknya Ahmad ini kepada Khairul juga mengucapkan bapak. Paham? Sama-sama yang satu bapak asli, yang satu bapak susu. Yang satu ibu asli, yang satu ibu susu. Paham? Wa yahrumu 'alal murdi tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha. Haram bagi anak yang disusui kawin dengan ibunya. Ya. Dan orang yang satu nasab dengan ibunya. Tadi contohnya siapa? Ahmad punya istri Fatimah. Disusui oleh siapa? Khairul. Nah, jadi anak susunya Khairul tidak boleh kawin dengan paliknya, pak adinya. Pokoknya yang satu nasab dengan Khairul. Wa yahrumu 'alaiha at-tazwid ila al-murdi'i wa waladihi. Anaknya juga enggak boleh dikawin. Duna man kana fi darajati, bukan orang yang satu derajat. Satu derajatnya gini. Gini, ya, Ahmad tadi punya disusui oleh Khairul, ya, disusui oleh Khairul. Nah, kemudian Ahmad ini punya anak lagi, namanya siapa kira-kira? Jabbar contohnya, Jabbar. Lah Jabbar ini boleh nikah dengan ibunya istrinya Khairul. Paham? Saudaranya siapa? Anaknya Ahmad itu boleh kawin dengan Khairul. Dengan ibunya Khairul. Paham? Contoh lain. Fatimah menyusui Abdullah. Abdullah punya saudara yang namanya Ahmad. Maka keharaman itu antara Abdullah dan Fatimah gak boleh kawin. Sedangkan Ahmad yang saudaranya siapa? Saudaranya siapa? Abdullah boleh kawin dengan Fatimah atau anaknya Fatimah. Paham? Paham gak? Karena anak keduanya Ahmad tadi tidak menyusui pada ibu susunya itu. Paham? Gini contoh lain, saya punya istri namanya Anggun. Ya, saya punya istri namanya Anggun. Kemudian anaknya Anggun disusui ke contoh siapa? Wafik contoh, ya. Disusui kepada Wafik. Paham? Anaknya Wafik, ya. Wafik. Oh, enggak. Saya punya anak lagi. Ya. Anak kedua, yang pertama disusui pada anak kedua. Lah, anak kedua itu boleh kawin dengan Wafik. Paham? Anak ketiga, anak keempat juga boleh pada kawin dengan Wafik. Paham? Ulangi lagi. Saya punya istri Anggun, punya anak. Anak saya disusukan pada Wafik. Kemudian saya punya anak lagi. Paham? Saya punya anak lah. Anaknya lagi ini, anak saya lagi nomor 2 itu boleh kawin dengan Wafik. Paham? Bukan anak susunya.
adik susunya. Adik susunya. Jadi saya punya anak tuh dua. Yang satu disusukan pada Wafiq, yang satu tidak. Nah, yang tidak ini boleh kawin dengan Wafiq. Paham? Paham? Ya. Atau anaknya lagi. Anaknya siapa? Anaknya Wafiq. Jadi anak saya nomor 2 kawin dengan anaknya Wafiq boleh. Atau kawin dengan Wafiqnya sendiri. Mungkin suaminya Wafiq mati, meninggal. Paham? Atau cerai. Paham ya? Au a'la tabaqatin minhu. Atau di atas derajatnya. Atau di atas derajatnya. Seperti bapaknya. Contoh, Fatimah menyusui Abdullah. Ya, Fatimah menyusui Abdullah itu anaknya Zaid. Fatimah menyusui Abdullah. Abdullah itu anaknya Zaid. Maka boleh bagi Zaid, orang tuanya Abdullah, untuk mengawini Fatimah. Atau anaknya Fatimah. Kalau digambarkan seperti yang anggun gimana? Wafiq menyusui anak saya yang namanya Abdullah bin Taufik. Ya, Abdullah bin, anaknya namanya Taufik seumpama. Saya punya istri Anggun, paham ya? Saya punya istri Anggun. Anak saya diberi nama Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Taufik. Boleh bagi aku, ya bagi Taufik, ya bapaknya siapa? Abdullah untuk menikahi Wafiq. Paham ya? Paham? Bapaknya apa? Ya? Kalau di sini mudah aja. Coba diartikan, Neng. Fatimah, kalau di sini di kitabnya, Fatimah menyusui Abdullah. Abdullah ini anaknya Zaid. Boleh bagi Zaid, orang tuanya Abdullah, kawin dengan Fatimah. Boleh ya? Kok boleh? Kan ayahnya, Gus. Ayahnya anaknya. Oh iya. Bukan ayahnya siapa? Anak susu. Yang nggak boleh itu anaknya susu kawin dengan bapak dan ibunya. Paham? Kalau saya ulangi lagi, paham sudah? Saya punya anak, saya punya istri Anggun, punya anak Abdullah disusukan pada Wafiq. Abdullah ini nggak boleh kawin dengan Wafiq, juga nggak boleh dengan ayah. Lah, saya kawin dengan Wafiq, boleh. Paham ya? Ini contoh. Silakan kalau ada soal.